Oke guys, kembali lagi bersama Pilotpedia ID dan kali ini saya akan membahas soal SKB Perikanan Dasar Budidaya. Oke, gimana hari ini pengumuman? Deg-degan? Mau belajar sudah nggak karuan? Ya, daripada gabut nggak jelas, mending kita bahas soal aja SKB. Oke, langsung saja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten tentang soal SKB ini. Langsung saja, let's go. Kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk A. Menyamakan suhu dan salinitas. B. Menyamakan suhu. C. Menyamakan salinitas. D. Mencampur air. E. Melepas ikan. Kalian bisa jawab, saya kasih 3 detik. Oh ya, untuk soal seperti ini soalnya dari web ini ya teman-teman. Jika kalian ingin melihat soal-soal perikanan dasar, bisa dilihat di budidaya perikanan smk@blogspot.com. Oke, gimana? Sudah gampang ya? Oke, kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk aklimatisasi dilakukan guna mencegah terjadinya shock di lingkungan ikan. Hal ini disebabkan perbedaan pH, suhu, dan kualitas air yang sebelumnya ke tempat yang baru. Jadi yang lebih tepat adalah B ya teman-teman, menyamakan suhu. Oke, lanjut. Ruang penyimpanan harus berventilasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari A. Kadaluarsa. B. Pelet cepat busuk. C. Pelet cepat remuk. D. Pelet kurang air. E. Pelet berubah warna. Oke, langsung saja. Oke, kita jawab sama-sama. Ruang penyimpanan harus berventilasi dikarenakan untuk menghindari, jawabannya yang B ya teman-teman, cepat busuk, karena jika tidak berventilasi maka ruangan akan menjadi lembab dan pelet akan menjadi cepat busuk. Oke, langsung ke soal berikutnya. Beberapa ikan mempunyai sifat nokturnal. Apa itu nokturnal? A. Memakan plankton. B. Mempunyai sifat kanibal. C. Aktif pada siang hari. D. Aktif pada malam hari. E. Bersifat karnivora. Nah, ini merupakan soal-soal perikanan dasar teman-teman, dan kalian itu harus tahu, dan ini sangat penting. Mungkin akan keluar di SKB perikanan apapun, ada di perikanan tangkap atau perikanan budidaya. Oke, langsung saja. Tahukah Anda bahwa ikan lele itu merupakan hewan nokturnal, yang artinya aktif pada malam hari, tetapi pada siang hari mereka cenderung pasif. Biasanya ikan lele atau catfish senang dengan makanan yang mati karena lebih mudah menjangkaunya. Jadi kesimpulannya adalah ini ya teman-teman, aktif pada malam hari. Jadi jawabannya yang D. Oke, gampang kan? Gampang lah, dasar perikanan kayak gini gampang. Tapi kalau yang pendidikannya bukan perikanannya agak lumayan susah ya. Oke, langsung ke soal berikutnya. Ikan nila merupakan ikan yang paling sering dibudidayakan. Dan saya salah nih soal. Terus ikan nila bersifat A. Nokturnal. B. Diurnal. C. Predator. D. Kompetitor. E. Pasif. Ya, kalau tadi kan ikan lele bersifat nokturnal ya teman-teman. Apakah ikan nila juga bersifat nokturnal? Oke, langsung saja kita bahas. Ikan yang peka terhadap cahaya terang cenderung aktif bergerak pada siang hari dan disebut diurnal. Ini merupakan lawannya dari nokturnal ya teman-teman.
Sedangkan ikan yang peka terhadap cahaya gelap disebut ikan nokturnal. Ikan nokturnal lawannya dari diurnal, karena ikan ini bersikap aktif di malam hari. Jadi ikan nila termasuk yaitu ikan diurnal, teman-teman. Oke. Ikan nila merupakan ikan yang cenderung aktif pada siang hari dan mencari makan pada siang hari. Oke, lanjut soal berikutnya. Kebiasaan makan ikan disebut A. Food habits, B. Feeding habits, C. Feeding rate, D. Feeding frequency, E. Food. Gampang banget ya teman-teman. Oke, langsung kita jawab aja. Kebiasaan makan ikan atau food habits adalah kualitas dan kuantitas makan yang dimakan oleh ikan. Jadi food habits merupakan kebiasaan makan ikan ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal berikutnya. Kebiasaan cara memakan ikan disebut food habits, feeding habits, feeding rate, feeding frequency, E. Food. Silakan kalian jawab teman-teman. Gampang banget ini. Oke, langsung kita jawab. Kebiasaan makan ikan atau food habits dan kuantitas makanan yang dimakan oleh ikan, sedangkan kebiasaan cara memakan ini ada cara memakan yang merupakan feeding habits ada feeding habits dalam waktu tepat dan caranya makan itu didapatkan oleh ikan. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Oke, lanjut, kita cepet aja untuk menghemat waktu. Jumlah pemberian pakan disebut A. Food habits, B. Feeding habits, C. Feeding rate, D. Feeding frequency, E. Food. Dalam salah jawab teman-teman. Ini merupakan dasar-dasar perikanan yang harus kalian tahu. Ini sangat penting banget. Oke, langsung kita jawab. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi pemberian pakan atau feeding frequency, dan jumlah pakan disebut feeding rate. Jadi jawabannya itu adalah jumlah pakan feeding rate ya teman-teman. Kalau frekuensi itu pemberian pakan frekuensi itu bisa ya sehari 2 kali, sehari 3 kali, itu disebut frekuensi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. pH yang optimum untuk ikan nila adalah A. 6-8, B. 8-9, C. 1-3, D. 3-5, E. 5-6. Ini mah gampang banget teman-teman, pasti kalian tahu juga. Oke, langsung kita jawab. Secara umum angka pH yang ideal adalah 4-9. Namun untuk pertumbuhan ikan optimal untuk nila, pH yang ideal berkisar antara 6-8. Dalam dunia perikanan, pH digunakan sebagai gambaran tentang kesimpulan suatu perairan dalam memproduksi garam mineral. Jadi jawabannya untuk yang optimum adalah 6-8 ya teman-teman. Ya, jawaban 6-8. 6-8. Kalau 4-9 ini masih bisa kadar idealnya, tapi kalau udah di bawah 6 biasanya pertumbuhan agak melambat ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pertambahan bobot relatif dihitung dengan rumus A. W sama dengan WT dikurang WO per atau dibagi WO dikali 100%. B. H sama dengan WO dikurang WT. C sama dengan WG dibagi W kali 100%. D. Jumlah pakan dibagi biomasa. E. V sama dengan F dikali N. Oke, langsung aja kita bahas. Pertumbuhan bobot relatif dihitung dengan W sama dengan WT dikurang WO per WO.
dikali 100%. Jadi jawabannya yang ya teman-teman. Nanti untuk secara spesifiknya kita bahas di video yang lain. Nanti kita akan buat video tentang rumus-rumus dalam perikanan. Oke. Karena kalau bahas ini akan terlalu panjang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. pH yang tidak optimal menyebabkan ikan nila menyebabkan stres, mudah terserang penyakit, ikan menjadi sehat, ikan menyebabkan matang gonat, D. nafsu makan bertambah, E. merusak kondisi dinding kolam. Oke. Silakan kalian jawab teman-teman. Gampang banget ini mah udah. Kalian juga pasti tahu. Sebesar 5-8 menurut Andiani dan kawan-kawan 2018, menurut penjelasan Suciyanto 2013 dalam Dahril dan kawan-kawan 2017 bahwa keasaman pH yang tidak optimal menyebabkan ikan stres, mudah terserang penyakit, serta produktivitas dan pertumbuhan rendah. Selain itu, keasaman pH memegang peran penting dalam bidang perikanan budidaya karena berhubungan dengan kemampuan untuk tumbuh dan berproduksi. Ikan dapat hidup minimal pH 4 dan pH di atas 11 akan mati ya teman-teman. Jadi jawabannya yang teman-teman, menyebabkan ikan stres dan terserang penyakit, dan jika terus seperti ini akan menyebabkan kematian. Oke, selesai teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar semakin maju YouTube ini dan semakin semangat saya untuk membuat video tentang latihan soal SKB. Oke, sekian dari saya. See you again, sampai berjumpa di video selanjutnya.